Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Abdurrahman dengan NIM 0501 12 8232 8125. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu metode dualitas. Sebelum itu, saya akan membahas pendahuluan yang dimana dalam pendahuluan ini berisi dalam analisis ekonomi, produksi pendekatan tradisional yang sering digunakan adalah pendekatan primal, yaitu menganalisis perilaku produsen dari sisi fungsi produksi hubungan antara input dan output. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan efisien, pendekatan lain yang tidak kalah penting adalah pendekatan dualisme atau metode dualitas. Metode ini memungkinkan analisis perilaku produsen dari sisi biaya, bukan hanya dari sisi produksi. Adapun pengertian dualitas yaitu keadaan memiliki atau adanya dua hal yang berbeda, seringkali bertentangan dalam satu identitas atau konsep. Adapun contoh soal yang akan saya bahas yaitu seorang petani memiliki 20 hektar lahan dengan 75 jam kerja dan modal 3 juta rupiah. Petani tersebut ingin mengoptimalkan luas lahan yang digunakan untuk menanam jagung dan kedelai. Agar memperoleh keuntungan maksimal, setiap hektar tanaman memiliki kebutuhan sumber daya yang berbeda, di mana tanaman jagung membutuhkan 4 jam tenaga kerja dan modal 5 juta rupiah, dengan keuntungan 10 juta rupiah. Sedangkan tanaman kedelai membutuhkan 3 jam tenaga kerja dan modal 2 juta, dengan keuntungan 20 juta rupiah. Agar memudahkan untuk mencari masalah primal, yaitu kita akan bentuk tabel yang dimana variabel Y1, Y2, dan Y3 dan variabel X1, X2, yang dimana variabel Y1 itu ada X1-nya 1, X2-nya 2 dengan kapasitas maksimum kurang dari sama dengan 20. Variabel Y2 dengan X1-nya 4, X2-nya 3, kapasitas maksimumnya kurang dari sama dengan 75. Dan pada variabel ketiga dengan X1-nya itu 5, X2-nya 2, kapasitas maksimumnya itu kurang dari 30, yang dimana keuntungan X1 itu lebih dari 10 dan keuntungan X2 lebih dari 20. Maka dari tabel berikut dapat dihasilkan bentuk primal, yaitu maksimal Z yang 10x1 ditambah 20x2 dengan batasan yang pertama yaitu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 20, dan batasan kedua itu 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 75. Dengan batasan ketiga itu 5x1 ditambah 2x1 2x2 dikurang 30.
Untuk mencari dualnya itu ada dua kunci. Yang pertama itu batasan Z menjadi variabel Y, yang dimana batasan Z yang di kanan dipindahkan menjadi variabel Y, yang dimana min Y 20Y1 ditambah 75Y2 ditambah 30Y3. Kunci yang kedua adalah fungsi tujuan menjadi nilai kanan Y, yang dimana fungsi tujuan itu adalah 10x1 ditambah 20x2. Itu menjadi nilai kanan pada minimal Y, dengan batasan Y-nya itu Y1 ditambah 4, Y2 ditambah 5, Y3 lebih dari 10, dan Y1 ditambah 3, Y2 ditambah 2, Y3 lebih dari 10. Nilai batasan ini didapat dari X1-nya itu adalah 1, 4, 5. Dan nilai batasan yang kedua itu dari X2 ini 1, 3, dan 2. Jadi Y1, Y2, dan Y3 itu lebih dari 0. Selanjutnya itu untuk penyelesaian dengan simplex, yang dimana nilai Z-nya itu adalah 10x1 ditambah 20x2 diubah menjadi Z 10x1 ditambah 20x2 itu sama dengan 0. Dengan batasan yang pertama itu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 20 itu menjadi x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 20. Batasan kedua yaitu 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 75 menjadi 4x1 ditambah 3x2 ditambah s2 sama dengan 75. Batasan yang ketiga yaitu 5x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 5x1 ditambah 2x2 ditambah s3 sama dengan 30. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis dengan tabel simplex, yang dimana kita akan mencari kolom kunci dan baris kunci, di mana kolom kuncinya itu adalah di X2, di mana min 20, 1, 3, dan 2. Baris kuncinya itu ada di S3 yang dimana 0, 5, 2, 0, 0, 1, 30. Jadi nilai tengah pada baris kunci itu ada 2. Jadi iterasi ke-1 itu basis Z-nya X1 itu sama dengan 40, basis S1-nya itu sama X1-nya sama dengan min 3/2, basis S2-nya di X1 itu sama dengan min 7/2. Di S3-nya itu ada 10 min 1/2 dan min 3/2. Adapun solusinya itu adalah 300, 5, dan 30. Jadi min Y sama dengan 20Y1 ditambah 75Y2 ditambah 30Y3
sama dengan Y 20 dikali 0, 75 dikali 0, dan 30 dikali 10. Hasilnya itu 300. Adapun batasan dari min Y itu adalah sama dengan 20Y1 ditambah 75Y2 ditambah 30Y2. Batasan yang pertama itu Y1 ditambah 4Y2 ditambah 5Y3 lebih dari sama dengan 10. Dan batasan yang kedua yaitu Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 lebih dari sama dengan 20. Dan Y1, Y2, dan Y3 itu lebih dari 0. Selanjutnya itu adapun pengerjaan dalam bentuk QM. Yang pertama itu ada buka QM, lalu tekan modul, lalu pilih linear programming. Pilih fill, lalu tekan new. Yang ketiga itu pilih jumlah, constraint, dan variabel sesuai dengan soal. 4. Masukkan data ke dalam tabel, lalu tekan solve. Sehingga akan dihasilkan dual yang dimana original problemnya itu X1, X2, dan X3. Konsen 1 itu ada X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 5, lebih dari sama dengan 10. Di konsen 2 itu X1-nya 1, X2-nya 3, X3-nya 2. Itu lebih dari 20. Di dual problemnya itu konsen 1 di X1-nya itu 1, X2-nya 4, X3-nya 5. Di konsen 2 itu ada X1-nya itu 1, X2-nya 3, X3-nya 2. Kurang dari sama dengan 20. X2-nya itu kurang dari 75 dan X3 itu kurang dari 30. Adapun hasil rankingnya itu adalah variabel X1, X2, dan 3. Value dari X1 itu 0, X2 itu 0, X3 10. Reduce cost-nya X1 itu sama dengan 5, X2 sama dengan 30, X3-nya 0. Dari original value-nya itu X1-nya 20, X2-nya 75, X3-nya 30. Dan lower bound-nya itu ada X1-nya 15, X2-nya 45, dan X3-nya 0. Adapun constraint dari dual value yang pertama itu constraint 0, constraint 1 itu 0, surplusnya 40, original value-nya 10, dan afterburn-nya 50. Constraint 2 yaitu dual value-nya min 15, slack surplusnya 0, original value-nya 20, dan lower bound-nya 4. Adapun original problemnya itu yaitu optimal Z-nya itu adalah 30 dan dualnya min 15. Solution yang didapat X1 itu 0,
X2 0 dan X3 10, sehingga optimal Z-nya itu 300. Adapun yang terakhir itu ada iterasinya. Iterasi untuk mendapatkan hasil maksimal memerlukan iterasi 1 sampai 5. Karena pada bagian iterasi kelima sudah tidak ada min, jadi sudah optimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.